bagus nih ceritanya nih. Ceritanya bagus, dari skripnya, pengadeng-adengan. Ya, Genre horor dengan Genre horor. memerankan karakter dengan profesi agak serem, pemandi jenazah. Iya, betul. Seperti apa, silakan? Ini film horor pertama saya. Ya, ini film horor pertama saya. Yang total horor ya. Sebelumnya sempat ada horor, cuman saya rasa itu lebih ke thriller ya, bukan ke horor ya. Ini yang benar-benar horor, ada sosok yang menyeramkannya, sosok hantunya, ini baru pertama kali. Dan alhamdulillahnya ini saya dapat skrip yang bagus menurut saya. Awalnya saya mungkin punya keraguan ya gitu soal dengan genre horor. Tapi begitu saya coba untuk ngebaca skripnya, itu yang menggugah saya untuk oke, ini bagus nih ceritanya nih. Ceritanya bagus, dari skripnya pengadeng-adengan tuh menarik. Jadi dibangun dengan sangat pelan-pelan dalam ketegangan gitu. Itu yang bikin oh ini keren nih gitu. Saya ngebayanginnya ini rasa takutnya tuh dibangun perlahan ya gitu. Sampai akhirnya kejadiannya gitu. Itu yang bikin saya oh ini bukan cuma sekedar jump scare aja nih. Betul. Ini ada bangunannya yang kuat, dan alhamdulillah kemarin waktu syuting pun juga memang dibangun sama Mas Hani itu dengan timing yang menurut saya pas ya. Menurut saya pas. Dan Mas Hani juga nggak cuma concern di horornya, tapi di rasanya gitu, dramanya itu benar-benar dirasain sama Mas Hani. Oke. Mas, Ya. Kan kalau memandikan jenazah itu kayak ada ritualnya, ada Iya. doa-doanya. Mas Ada. Doni belajar juga nggak sih detail-detail tentang memandikan jenazah? Ya ini sebenarnya saya disuruh belajar sama ayah saya. Ya, jadi ayah saya udah meninggal, almarhum. Tapi setahun sebelum ayah saya meninggal, tiba-tiba ayah saya minta saya untuk belajar cara mandi jenazah. Gitu. Karena dia mau nanti pada saat dia meninggal, dia mau anak-anaknya yang mandiin. Tiba-tiba ada permintaan seperti itu tuh. Gitu. Belajar untuk mandi jenazah. Jadi saya pelajarin lah urutannya, tata caranya seperti apa dan segala macamnya gitu. Dan memang setelah saya pelajarin ternyata memandikan jenazah itu bukan hal yang mistik dan menyeramkan ya. Justru saya ngerasa itu kayak ini adalah penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Karena cara kita memperlakukan mayat itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan penghormatan menurut saya. Kita harus ngebersihin kukunya, cukur kumisnya, jenggotnya, rambutnya dirapikan gitu. Ada misalkan ada bulu ketiak gitu, itu dirapihin, jenggotnya dirapihin, dibersihkan, semua kotoran dibersihkan, kukunya diguntingin dan segala macam, giginya dibersihin, disikatin giginya gitu, benar-benar dibuang semua kotorannya, jadi bersih. Setelah itu diwuduin, setelah itu kita mandi junub untuk si mayat. Dan saya ngeliatnya ini sebenarnya nggak, kalau misalkan kita dekat dengan yang meninggal, mungkin ini nggak akan berasa menyeramkan menurut saya. Justru itulah bentuk penghormatan kita. Gitu. Malah ikatan batinnya makin kuat ya. Makin kuat ya. Mohon maaf, kalau ayah meninggal kapan? Ayah meninggal tahun 2019-2020 ya. Sekitar. Oke, di waktu itu Mas Doni yang memandikan ya? Enggak. Oh enggak? Kebetulan saya lagi syuting. Begitu saya lagi syuting di Jogja. Syuting di Jogja, saya dapat telepon kabar pagi-pagi bahwa ayah udah nggak ada, meninggal. Dan itu harus buru-buru dimandiin kan. Akhirnya ada tetangga, saudara dan teman saya yang mandiin ayah. Alhamdulillah masih ada mereka lah gitu yang ngurusin ayah gitu. Nah, saya emang nyesel ya, nggak bisa menjalanin apa yang diwasiatin sama ayah. Tapi kita kan nggak pernah tahu juga ya namanya kematian, karena ayah meninggal dalam keadaan sangat sehat gitu, sangat sehat. Dia ngebersihin rumah, motongin pohon, manjat pohon segala macam. Subuhnya meninggal pas lagi mau wudhu, sholat subuh ya, lagi wudhu
Tapi itu hilangnya perlahan tuh. Baru bangun mau turun dari kasur, kayak arwahnya tuh pelan-pelan hilang gitu. Dari kakinya mau ke kamar mandi sampai pinggang, pas wudhu, setelah itu hilang semuanya gitu. Meninggal di pangkuan ibu yang gendong ayah ke kamar mandi. Sangat perlahan. Itu pun nggak pakai nggak sakit-sakit nyangka ya. segala macam, justru malah Iya. bahagia mungkin ya. Insya Allah ya. Amin ya, semoga. Amin, mudah-mudahan. Di film ini ada kesamaan nggak dengan pengalaman pribadinya? Ada gitu, jadi ada adegan openingnya saya memandikan seorang bapak ya, saya mandikan. Ya udah saya coba untuk ngejalanin apa yang saya pernah pelajarin, bahwa mayat ini harus dimandikan, diberikan penghormatan terakhir dengan sebaik-baiknya. Ada adegannya openingnya. Dan kemarin itu dibuatnya pun juga emang detail banget dibuatnya. Kukunya di close up, ada soroknya. ya, kan gigi di close up kayak gitu. Dibikin, kalau menurut bayangan saya nggak tahu editingnya ya, jadi kayak gimana ya. Cuman apa yang saya jalanin kemarin tuh rasanya kok ini hikmat banget ya. Hikmat banget. Ini untuk opening, bukan bagian horornya ya. Karena di awal kita film ini ngasih lihat Ibrahim adalah seorang pemandi jenazah yang orangnya sangat baik, sangat tulus dalam membantu orang-orang desa di sekitarnya dia. Dia adalah orang yang sangat baik. Tapi ada sebuah kejadian yang membuat dia berpikir tentang keberadaan Tuhan, keadilan Tuhan. Apakah apa yang diterima oleh si Ibrahim ini adalah sebuah keadilan dari Tuhannya? Sampai nanti di endingnya dia harus balik lagi ke Tuhannya untuk menyelesaikan semua malapetaka yang menimpa dirinya dan desanya. Seperti itu. Mas Doni udah ke genre komedi, drama, action, dan sekarang horor. Ya. Ternyata lebih menantang mana Mas ketika membintangi horor? Sama-sama punya tantangannya, Mas. Kalau misalkan saya bermain di action itu kan pada akhirnya saya pelajari ternyata secara konsep itu sama gitu. Tapi memang berbeda pada saat ngejalaninnya, berbeda pada saat hasilnya seperti apa. Cuman secara konsep hampir sama. Action itu ada sebuah story dari A ke B, itu ada ancaman yang mengancam si karakter utamanya. Kalau dalam action dan di dalam horor pun juga sama kan gitu, ada ancaman yang mengancam si karakter utama, tapi bentuknya beda gitu. Tapi begitu saya ngejalanin ternyata ternyata begini ya gitu. Cara ngembangin karakternya ya, ada bahaya yang mengancam dan kita harus bisa selamat dari ancaman bahaya itu. Begitu saya pahami itu ya udah, kalau gitu sebenarnya nggak terlalu banyak yang berbeda ya. Cuma bentuknya aja yang beda nih. Ini mungkin sesuatu yang menyeramkan ya gitu. Kalau action mungkin sesuatu yang masih bisa kita lawan secara fisik seperti itu. Ya. Pada saat saya memandikan beberapa mayat. Ya, ada mayat yang normal, yang baik, mayat yang bentuknya aneh, yang kondisinya udah aneh. Maaf ya. Ya, karena dia udah belajar ilmu hitam kayak gitu. Itu saya harus gimana ya gitu. Karena badannya tuh, ini ada pemain Jogja bagus. Dia bisa kayak ngelipat-lipat badannya gitu, dan saya harus ngapain dulu ya gitu. Jadi harus diskusi dengan sutradara dan pemainnya kan. Kalau misalkan buat tarik begini, tangan lo sakit nggak? Enggak. Gua akan lenturin pada satu tarik. Tapi gua kasih kode ya. 1, 2, 3 gitu. Karena saya harus matahin tangannya terus segala macam gitu supaya badannya lurus.